Selama puluhan tahun, ketika kita bicara tentang Kalimantan, apa yang muncul di benak kita? Hutan belantara, tambang batu bara, atau mungkin sekadar pulau besar di seberang Jawa? Selama itu pula, Kalimantan seringkali hanya dilihat sebagai lumbung. Lumbung energi yang dikeruk, lumbung kayu yang ditebang, ia memberi segalanya untuk republik ini, tapi seringkali tertinggal dalam derap modernitas. Tapi, hari ini, di tahun 2026 ini, saya berdiri di sini untuk menyampaikan satu fakta keras. Narasi itu sudah usang. Cerita itu sudah tamat. Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena yang saya sebut sebagai pergeseran gravitasi ekonomi. Kalimantan hari ini bukan lagi penonton. Kalimantan sedang bertransformasi menjadi epicentrum baru, sebuah raksasa yang tidak lagi tidur tapi sedang berlari kincang. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah secara brutal dan jujur apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dari mana datangnya triliunan rupiah investasi itu? Bagaimana nasib anak mudanya? Dan apakah mimpi tentang Nusantara baru itu benar-benar nyata atau sekadar utopia? Siapkan catatan Anda, kita mulai perjalanan ini. Mari kita bicara data. Jangan percaya omongan saya, percayalah pada angkanya. Memasuki tahun 2026, kita melihat sesuatu yang unik. Para ekonom menyebutnya decoupling. Apa itu? Sederhananya, ekonomi Kalimantan mulai melepaskan diri dari kutukan harga komoditas mentah. Dulu kalau harga batubara global batuk, ekonomi Kalimantan langsung demam. Sekarang, tidak lagi senaif itu. Lihat Kaltim Timur sebagai beranda ibu kota Nusantara. Provinsi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang gila di atas 6%. Itu angka yang jauh di atas rata-rata nasional. Ini bukan kebetulan, ini adalah dampak dari belanja modal masif yang masuk. Tapi yang mengejutkan saya bukan Kaltim. Coba tengok Kalimantan Utara, provinsi termuda, si bungsu yang sering diremehkan. Tahukah Anda, realisasi investasinya meledak hingga 204% dari target. Bayangkan, 2 kali lipat lebih dari yang diharapkan. Ini bukan lagi soal jualan tanah atau kayu, ini soal industrialisasi. Lalu, apa dampaknya ke dompet rakyat? Ini menarik, kita sering dengar Jakarta atau Surabaya adalah kota dengan biaya hidup tinggi dan daya beli tinggi. Tapi data terbaru 2025 mematahkan itu. Balikpapan kini menjadi juara daya beli dengan pengeluaran per kapita tembus 17,48 juta per tahun, disusul Pontianak dan Samarinda. Artinya apa? Kelas menengah di Kalimantan sedang tumbuh sangat tebal, sangat affluent. Mereka punya uang, mereka butuh hiburan, mereka butuh properti, mereka butuh jasa. Ini adalah pasar yang sangat seksi bagi siapa saja yang ingin berbisnis. Sekarang, mari kita masuk ke dagingnya, investasi. Saya menggunakan istilah tsunami investasi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menggambarkan besarnya gelombang modal yang masuk. Dan kuncinya cuma satu kata, hilirisasi. Kita tidak lagi mau jual tanah air kita murah-murah. Pertama, Kalimantan Utara. Di sana ada kawasan industri hijau Indonesia, KIPI, di Tanah Kuning. Ini bukan kawasan industri biasa yang penuh asap hitam. Ini didesain menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia. Investor dari Tiongkok dan konsorsium global tidak main-main. Hingga triwulan 3 2024 saja, uang yang masuk ke sektor industri pengolahan di sana naik 243%. Mereka bangun pabrik baterai EV, mereka bangun smelter aluminium hijau. Kaltara sedang bersiap menjadi pemasok energi masa depan dunia. Kedua, geser ke Kalimantan Barat. Di Mempawah ada raksasa yang baru bangun, Smelter Grade Alumina Refinery, SGAR. Nilainya 900 juta dolar AS. Apa yang mereka lakukan? Mereka ambil bauksit tanah kita, diolah jadi alumina di situ juga, baru dijual. Nilai tambahnya berputar di Mempawah, di Pontianak, bukan di negara lain. Ini yang membuat ekonomi Kalbar mulai stabil. Ketiga, Kalimantan Selatan. Jangan lupakan Kalsel. Di sana ada kawasan industri jorong. Ada investor Tiongkok yang siap menanamkan 7 triliun rupiah. Kalsel cerdas. Mereka tidak mau cuma bergantung pada batu bara yang suatu saat habis. Mereka bangun manufaktur, mereka hilirisasi sawit dan karet. Mereka ingin jadi gerbang perdagangan. Jadi, kalau ada yang bilang ekonomi Kalimantan itu gali lubang tutup lubang tambang, mereka mainnya kurang jauh. Peta industri sedang digambar ulang.
Tentu saja kita tidak bisa bicara Kalimantan tanpa bicara ibu kota Nusantara. Banyak yang skeptis. Ini proyek mangkrak. Investor asing mana mau masuk? Mari kita lihat fakta di lapangan per Januari 2026. Tahap 1 infrastruktur dasar sudah hampir 70% selesai. Kantor pemerintahan, istana, sumbu kebangsaan sudah berdiri. Sekarang fokusnya ke tahap 2, gedung legislatif dan yudikatif. Dan soal investor asing, dengarkan ini. Seorang pengembang properti raksasa dari Dubai, Sheikh Ayat Dijem sudah teken investasi 4 triliun rupiah. Orang Dubai hidungnya tajam soal bisnis. Kalau mereka berani taruh uang triliunan rupiah, artinya mereka melihat cuan. Mereka melihat masa depan di IKN. Ini mematahkan mitos bahwa IKN sepi peminat. Tapi megaproyek di Kalimantan bukan cuma IKN. Ada PLTA Kayan Cascade. Ini ambisius sekali, membendung sungai untuk menghasilkan listrik 9.000 megawatt. Ini akan menjadi baterai raksasa bagi industri hijau di Kaltara. Lalu ada food estate di Kalimantan Tengah. Dulu banyak dikritik, gagal panen, lahan gambut rusak, tapi di 2025 kita melihat perbaikan. Dengan teknologi pertanian presisi, produktivitasnya mulai naik ke angka 4-5 ton per hektar. Kalteng sedang berjuang keras menjadi lumbung pangan baru, menggantikan peran Jawa yang sawahnya makin habis jadi beton. Nah, ini tantangan terbesar Kalimantan. Jarak. Kalimantan itu luasnya minta ampun. Dulu logistik mahal karena jalan rusak dan sungai yang pasang surut. Apa solusinya? Pemerintah mengamuk di infrastruktur. Kita punya tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke pusat pemerintahan IKN. Dulu 2,5 jam, di Juni 2025 cuma 45 menit. Ini mengubah segalanya. Mobilitas orang dan barang jadi sangat efisien. Tapi yang bikin merinding adalah instruksi Presiden Prabowo soal kereta api Trans Kalimantan. Bayangkan, kereta api di Kalimantan, rutenya dari Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, sampai Palangkaraya. Ini game changer. Kalau ini terwujud, biaya logistik angkut batu bara, sawit, dan kontainer akan jatuh drastis. Truk-truk overdimensi yang sering bikin jalan rusak dan kecelakaan bisa dikurangi. Di laut, kita punya pelabuhan Kijing di Kalbar yang siap direct call ekspor ke luar negeri. Di udara, bandara-bandara perintis di Mahakam Ulu mulai dibangun. Kita sedang menjahit pulau ini menjadi satu kesatuan logistik yang utuh. Teman-teman, ada satu hal yang membuat Kalimantan unggul dibanding daerah lain, hutan. Dulu hutan dianggap penghalang pembangunan. Sekarang, hutan adalah aset finansial. Kalimantan Timur sudah membuktikan mereka menjadi pionir di Indonesia yang menerima pembayaran tunai dari Bank Dunia karena berhasil menurunkan emisi karbon, dapat 20,9 juta dolar AS atau hampir 700 miliar rupiah. Uangnya turun sampai desa-desa, dipakai buat bangun kampung iklim. Ini konsep baru, carbon trading, menjual udara bersih. Kalimantan Utara dan Pegunungan Meratus di Kalsel juga sedang mengarah ke sana. Energi terbarukan juga masif. Di IKN listriknya dari PLTS, tenaga surya 50 megawatt. Di Kalbar, mereka punya PLTBM dari cangkang sawit. Jadi limbah sawit yang tadinya sampah sekarang jadi listrik. Ini sirkular ekonomi yang nyata. Kalimantan sedang mengajarkan kita bahwa ekonomi tidak harus merusak lingkungan. Kita bisa kaya dengan menjaga alam. Dan inilah poin yang paling emosional bagi saya, manusianya. Semua investasi triliunan itu, semua gedung pencakar langit itu, untuk siapa? Apakah orang Kalimantan hanya akan jadi satpam atau supir di tanahnya sendiri? Tidak. Tahun 2025-2026 adalah tahun kebangkitan SDM Borneo. Permintaan tenaga kerja sedang gila-gilaan. IKN butuh 20.000 pekerja konstruksi tambahan. Smelter butuh ribuan insinyur teknik. Industri smart city butuh ahli data dan cyber security. Pemerintah dan swasta sadar mereka tidak bisa terus impor tenaga kerja dari Jawa atau luar negeri. Mahal. Makanya Balai Latihan Kerja di Samarinda direvitalisasi besar-besaran. Pelatihan vokasi digenjot, ada program link and match antara SMK dengan industri di KIPI. Ada beasiswa seperti Kaltara Unggul dan beasiswa Kaltim Tuntas yang menyekolahkan ribuan anak muda. Perusahaan seperti PT Kalimantan Aluminium Industry sampai bikin job fair khusus warga lokal. Pesan saya untuk anak muda Kalimantan, peluang sudah di depan mata, tapi peluang tidak akan menunggu Anda siap. Anda yang harus mengejarnya. Ambil sertifikat itu, pelajari teknologi itu. Jangan sampai tamu yang kenyang di pesta yang Anda tuan rumahi. Tentu, tidak ada gading yang tak retak. Di balik gemirlap ini ada PR besar. Lingkungan.
Sampah di Balikpapan dan Samarinda makin menumpuk seiring pendatang masuk, banjir masih mengintai. Solusinya, TPA modern dan manajemen sampah berbasis komunitas yang sedang digalakan. Kesenjangan, jalan tol mulus, tapi jalan sawit masih berlumpur, biaya logistik di pedalaman masih mahal. Ini tugas pemerintah daerah, jangan cuma andalkan dana transfer pusat, kreatiflah cari PAD. Tapi, melihat semua data ini, melihat pertumbuhan ekonomi yang melesat, hilirisasi yang berjalan, dan infrastruktur yang terkoneksi, saya berani bilang, masa depan Indonesia ada di Kalimantan. Kalimantan di tahun 2026 adalah tanah harapan, the land of hope. Ini adalah tempat di mana energi hijau bertemu industri masa depan, tempat di mana ibu kota negara bersanding dengan hutan tropis. Bagi investor, ini saatnya masuk. Bagi profesional, ini saatnya meniti karir. Bagi masyarakat Kalimantan, ini saatnya menjadi tuan rumah yang berdaya. Perjalanan masih panjang, transformasi ini menyakitkan dan melelahkan, tapi fondasinya sudah tegak. Matahari ekonomi Indonesia kini terbit dari tengah, dari Borneo. Terima kasih. Like jika share dengan rasa bangga dan harapan, dan subscribe untuk info selanjutnya. Maju terus, Kalimantan!